lebih banyak pada proses diskusi. Sehingga materi kita pada hari ini, yang insya Allah sebentar lagi akan saya share screen, hanya sebagai pemantik atau pemancing diskusi. Mudah-mudahan nanti diskusinya berjalan dengan lancar, kemudian Orang kecil. bawa manfaat bagi kita semua dalam rangka untuk melestarikan Pancasila sebagai ideologi dan sekaligus dasar negara kita Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, sebagaimana tadi disampaikan, paparan saya pada pagi hari ini saya beri judul Pancasila dalam kontestasi ideologi lokal dan global. Yang nanti paparan ini bisa saya bagi menjadi 3, ketiga-tiganya ini menyatu, tapi bisa pula dipilah sendiri-sendiri gitu. Sehingga andaikan kita hanya butuh konsep dan kritiknya, ya bagian 1. Nanti kalau butuh ideologinya bagian 2, kalau butuh kontestasinya itu di bagian 3. Dan karena ini hanya pemancing, jadi tidak perlu terlalu banyak, waktu kita juga sangat terbatas, dibatasi 10 sampai dengan 15 menit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pancasila sebagai ideologi terbuka, itu judul yang kita diskusikan pada hari ini. Oleh karena itu saya ingin yang pertama bicara mengenai ideologi. Nah, ideologi itu sebenarnya apa dan bagaimana? Nanti kalau kita search di Google, karena era sekarang itu adalah era Google, sebenarnya dengan sangat mudah kita dapatkan konsep itu dari berbagai sumber. Ya, kalau kemudian saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian atau dari sumber-sumber yang lain, itu hanya salah satu bagian saja dari sumber-sumber yang bisa kita cari, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi secara konseptual ini penting. Kenapa konsep ini penting? Karena ini menjadi dasar pijakan kita. Sejauh ini gitu ya, dalam banyak paparan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa atau sebagai dasar negara atau sebagai falsafah hidup bangsa, itu seolah-olah itu ya enak-enak saja gitu, bye-bye aja, fine-fine aja gitu. Sebagai ideologi dia ya sudah seperti itu. Padahal ideologi ini kalau kita telusuri secara akademik dari konsep awalnya, itu ada perubahan yang luar biasa. Ideologi yang semula atau yang awalnya itu dimaksudkan sebagai sebuah ilmu yang menganalisis tentang ide, itu lalu masuk ke dalam dunia politik. Karena itu secara konseptual nanti bisa kita telusuri, gitu ya, mulai dari Destur de Tracy, kemudian berikutnya sampai yang paling banyak didiskusikan itu Karl Marx misalnya, itu nanti bisa kita telusuri dengan sangat mudah di Google. Poin penting dari ini adalah bahwa konsep ideologi itu bukan hanya sebagai konsep yang netral, bukan hanya yang netral. Dia bukan hanya sebagai sebuah sistem pemikiran atau sistem keyakinan yang kita yakini bersama, yang kita gunakan bersama, yang kita pahami bersama dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bukan hanya itu. Karena ketika dia masuk ke dalam ranah politik, tadi sebagaimana disampaikan oleh beberapa pembicara di awal, baik itu Pak Wajid tadi, kemudian moderator ya sebagai pengantar tadi, itu berkembang dia. Ketika dia masuk ke dalam dunia politik, ideologi itu betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa, tidak sebagaimana keyakinan dalam konsepsi netral itu, tetapi dia menjadi sebuah gitu ya. Ya ini masalah nanti menjadi sebuah instrumen kemudian gitu ya. Kok screen saya tiba-tiba hilang. Share lagi. Oke. Jadi ketika dia itu masuk ke dalam dunia politik gitu ya, ini lalu tidak lagi ideologi itu
dikonsepsikan secara netral yang menjadi keyakinan sistem simbol kita bersama, tetapi dia menjadi sebuah, dalam tanda petik nanti meskipun ini tidak seperti itu ya, sebuah instrumen kemudian gitu. Kenapa? Karena di situ dia berkelindan masuk menjadi piranti dalam dunia politik. Padahal mestinya ideologi itu yang mendasari semua sistem politik, tetapi ketika dia masuk ke dalam dunia politik ternyata tidak begitu realisasinya itu. Sehingga ada konsep namanya konsep kritis itu, yang di situ ideologi itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa diwujudkan, yang dia jauh dari kenyataan dan seterusnya. Di satu sisi lagi dia itu dicirikan sebagai bisa menyesatkan, ideologi itu sendiri ya, kemudian bisa jadi ilusif, bisa jadi hanya one side, satu sisi. Ketika kita memandang sesuatu hanya dari satu sisi, itulah ideologi secara kritis gitu ya. Lalu dia juga ya nanti ada banyak yang lain, apakah itu menjadi faktor bukan hanya yang mempersatukan, tetapi dia justru menjadi faktor yang mencerai beraikan, yang justru menjadi faktor konflik, yang justru menjadi faktor perang. Begitu. Nanti ada banyak pengalaman, baik itu di dunia internasional maupun di kita. Misalnya, bagaimana pengalaman kita pada tahun 75 ketika kita mengambil alih Timur Timur, itu nanti bisa kita jadikan bahan apakah ini sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Tapi itu yang kedua ya. Ini baru konsep netral dan konsep kritis. Yang hendak saya tekankan adalah bahwa ideologi itu tidak hanya ya dikonsepsikan secara netral sebagai sebuah keyakinan, tetapi dia masuk ke dalam dunia politik yang kemudian itu tadi, ketika rezim berubah, dia akan berubah. Rezimnya A, dia akan menjadi A, yang itu bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat, kebersamaan masyarakat ketika dia mengikrarkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi kita bersama. Nah, begitu kira-kira ya, gambaran umumnya mengenai konsepsi. Berikutnya adalah yang kedua, ya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ketika kita bicara bangsa, ketika kita bicara nation, itu memang debatable gitu ya. Ketika saya membuat disertasi, kemudian disertasi saya itu mengenai bagaimana nasionalisme etnis di Papua itu bangkit gitu ya. Yang kemudian ada beberapa tulisan saya yang menyambung dengan itu. Itu memang ini kaitannya dengan ideologi. Apakah itu ideologi yang tadi ya masuk ke dalam dunia politik atau yang lain. Nah, ini kaitannya dengan bangsa. Apa bangsa itu nanti juga bisa kita telusuri dengan sangat mudah di Google, yang di situ sangat debatable. Karena bangsa itu awalnya sebelum Indonesia ada, nah nanti kita bicara mengenai Indonesia gitu, itu kan yang ada adalah bangsa-bangsa lokal yang sekarang kita sebut sebagai suku bangsa itu. Tidak ada suku bangsa itu, yang ada ya bangsa. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Sumatera, ada bangsa Papua, dan seterusnya. Itu konsep bangsa. Nah, Pancasila ini kan kita sepakat ini ya, dia adalah dasar negara yang dijadikan dasar falsafah dalam penyelenggaraan pemerintah negara, yang nanti menjadi dasar sumber dari segala sumber hukum dan seterusnya. Yang kedua, dia adalah ideologi nasional yang tadi secara konsepsi netral. Sebentar. Adik, itu suruh matikan, Dek. Ganggu, Dek. Ya. Jadi dia sebagai ideologi nasional yang tadi secara netral dikonsepsikan sebagai sistem keyakinan filosofi kita bersama untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa yang kita sebut Indonesia, dan dia adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga di situ Pancasila itu ya sistem keyakinan, ya dia kristalisasi dari nilai-nilai yang digali ratusan ribuan tahun yang lalu, bahkan tadi merah putih misalnya itu sudah ada sejak
beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan zaman Majapahit yang oleh Universitas saya Wijaya Kusuma Surabaya dijadikan sebagai acuan, itu gula kelapa, gula klopo merah putih itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Lalu kalau kita cermati Pancasila sebagai sebuah ideologi nasional, sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, itu kan memang perdebatannya lumayan hangat gitu ya. Jadi sejak dalam perumusannya memang perdebatannya lumayan hangat, panas gitu ya. Sampai yang terakhir itu adalah pencoretan satu frase di sila pertama, itu yang terakhir. Kemudian itu disepakati bersama masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian kita sepakati bersama dia tidak akan kita ubah sampai sekarang, yang menjadi salah satu konsensus dari 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, Pancasila ini kan karena dia itu kristalisasi tadi itu dari nilai-nilai yang kita gali, maka kita kan harus tahu bagaimana sih Indonesia kita itu. Ya ini kira-kira gambarannya gitu ya. Eksistensi Indonesia sampai sekarang ya ini. Kita itu sekian banyak pulau, sekian banyak suku, sekian banyak bahasa, ada 6 agama. Kalau kepercayaan daerah itu ya jumlahnya luar biasa, membentang dari Sabang sampai Merauke dan seterusnya. Ini kondisi kita yang mau tidak mau secara given, secara terberi, memang Indonesia itu begitu sangat plural dan multikultural gitu. Dan bagian-bagian ini masih eksis sampai sekarang. Nah, ini masih eksis sampai sekarang. Oleh karena itu, nah ini pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan. Benarkah Pancasila itu merupakan kristalisasi nilai dari semua yang tadi itu, yang beragam itu, dan dia menjadi keyakinan bersama kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa secara keseluruhan. Nanti bagaimana perwujudannya ini masalah lain gitu ya. Dan yang berikut, masihkah Pancasila mampu mewadahi keragaman dan segala perubahan dan perkembangannya era kini? Era kini era digital, era internet gitu ya. Semua orang dengan mudah mendapatkan informasi yang nanti ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi sebuah ideologi yang kita sebut Pancasila itu. Apalagi kalau nanti kita perspektifnya dalam konsepsi kritis sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ya. Mengapa Pancasila tidak atau belum mampu diwujudkan secara keseluruhan gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Mungkin 1-2 it's okay, tapi banyak hal lain itu ternyata belum. Nah, apakah ini karena masih baru? Ya, baru juga enggak sih. Kita sudah 77 tahun ya merdeka itu, dan Pancasila ya sudah kita terapkan 77 tahun mulai dari rezim Soeharto, kemudian Habibie, Abdurrahman Wahid dan seterusnya sampai sekarang Pak Jokowi gitu ya. Bisakah Pancasila dipertahankan? Sampai kapan? Nah, ini nanti yang menjadi bahan kita untuk berdiskusi gitu ya. Sudah. Nah, ini. Berikut saya ingin bicara mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Benarkah Pancasila itu sebagai ideologi terbuka? Para pendiri bangsa ketika mendiskusikan Pancasila, saya pikir tidak ada yang menyebut sebagai ideologi terbuka. Ya, sebagai ideologi, sebagai dasar falsafah bangsa, it's okay ya. Dan ini tampaknya setelah saya telusuri, itu gagasan ini dikemukakan oleh Pak Presiden kita pada waktu itu, tahun 85, Presiden Soeharto, yang menyampaikan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Masalahnya itu kan, ketika benarkah Pancasila itu ideologi terbuka, ini masalah gitu ya. Benarkah terbuka? Jangan-jangan terbuka tapi tertutup. Semi terbuka, semi tertutup gitu. Karena dalam penjelasannya, semua penjelasan, baik itu nanti penjelasan ketika kita penataran di Lemhanas dan seterusnya itu, yang terbuka itu pada sisi instrumentalnya saja. Secara dasar fundamentalnya enggak. Ya sudah, Pancasila itu karena sudah digali dari
nilai-nilai yang berkembang dan hidup di dalam seluruh masyarakat kita, ya dia sudah gitu ya, sudah selesai, finish, sudah final gitu. Tetapi ketika diterapkan di dalam kehidupan secara instrumental, baru dia dinamis gitu, baru dia terbuka, mewadahi komponen-komponen dari luar. Tapi secara substantif dasarnya sebetulnya ya sudah finish, sudah final, ya tidak lagi terbuka. Nanti ini juga menarik untuk kita diskusikan bagaimana contohnya, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan seterusnya. Oke ya. Sebentar. Nah, ini fenomena umum. Pak J. Kristiadi ya dari CSIS ketika seminar di UGM baru beberapa bulan yang lalu, ini fenomena umum yang sedang berkembang di masyarakat. Negara berlagak Pancasila. Jadi negara kita ini berlagak Pancasila. Apakah negara kita Pancasila beneran? Ya nanti mari kita lihat bagaimana sistem bernegaranya, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana presiden, menteri, dan ke bawahnya, bagaimana sistem pemilunya, bagaimana sistem demokrasinya, dan seterusnya. Nanti secara umum bisa kita lihat satu persatu, bisa kita diskusikan di belakang nanti ke depan gitu ya. Apakah benar-benar negara kita ini memang Pancasila atau negara hanya dalam tanda petik berlagak Pancasila, sehingga yang hadir di hadapan kita itu bukan manusia-manusia Pancasila yang beneran, manusia-manusia yang bukan sok Pancasila gitu ya, yang mengklaim dirinya Pancasila padahal tidak. Ini masalah nanti ketika kita masuk ke dalam dunia politik, bagaimana negara mengambil kebijakan dalam proses bernegara, itu banyak yang wah ini Pancasila apa enggak ini ya. Lalu ketika orang mengatakan saya Pancasila, boleh enggak saya mengatakan saya Pancasila meskipun yang mengatakan itu adalah pejabat negara gitu. Boleh enggak gitu presiden saya mengatakan saya Pancasila? Menurut saya tidak ada satu orang pun yang boleh mengklaim dirinya sebagai Pancasila. Kalau dia itu Pancasilais, it's okay. Karena dia berupaya untuk menjalankan Pancasila. Tapi ketika dia menyebut saya Pancasila, ini masalah. Nanti kalau dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Pancasila, ini menjadi masalah tersendiri. Oke, agak panjang. Ini yang terakhir sekarang, kontestasi ideologi lokal dan global. Ya sebagai ideologi, ya memang berkontestasi, baik itu pada tataran kecil, pada level individu, pada level kelompok-kelompok kecil, maupun pada level negara dan komunitas internasional. Ideologi selalu berkontestasi, dia akan berhadapan dengan ideologi-ideologi lain. Nah, masalahnya adalah era sekarang itu era internet, dan ideologi itu dalam banyak literatur itu langsung menyambung dengan bagaimana pola komunikasi, simbol-simbol komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi manusia itu melibatkan ideologi, sehingga ideologi itu selalu ada tantangan-tantangan, dan tantangan itu menurut saya ada pada dua kondisi itu yang saya sebut tantangan ideologi lokal dan tantangan ideologi global. Nah, meskipun ini tahun 2004 ketika Perang Dingin sudah selesai, itu Francis Fukuyama menulis buku The End of History and the Last Man. Jadi pasca Perang Dingin itu nggak ada lagi sebetulnya pertarungan ideologi besar dunia, itu nggak ada lagi. Semuanya udah kalah. Semuanya udah kalah. Yang menang adalah ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal. Ini juga menarik, nanti akan kita diskusikan. Benarkah Pancasila itu masih benar-benar Pancasila, atau jangan-jangan Pancasila kita itu sudah gitu ya, sudah ada di sini, sudah ada pada kapitalisme dan demokrasi liberal. Nanti kita lihat bagaimana kebijakan negara, misalnya kebijakan negara terhadap hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apakah itu bahan pokok, apakah itu bahan bakar minyak, apakah itu dan lain-lain, nanti bisa kita lihat. Apakah kita masih benar-benar Pancasila secara real, atau jangan-jangan kita sudah, kita kayaknya Pancasila sudah hilang nih. Ada sekarang kapitalisme dan demokrasi liberal ini gitu, misalnya gitu ya. Tapi ya faktanya begitu, dan secara gampang kan ini sebenarnya, meskipun nanti
agak rumit gitu ya, saya sederhanakan aja bahwa Pancasila dalam kehidupan kita sebagai ideologi kita itu dapat tantangan dari ini. Secara lokal dia dapat tantangan dari egoisme lokal, daerah, mementingkan daerah daripada nasional gitu ya, bakat etnosentris, bahkan nanti etnonasionalisme yang saya sebut sebagai nasionalisme etnis, misalnya bagaimana ada bangsa-bangsa yang kita sebut sebagai suku bangsa itu ingin merdeka, dan itu bukan hanya sekarang, fenomena melawan Pancasila itu sudah sejak awalnya gitu ya, sejak awal sudah ada, tahun 40 sekian sudah ada, tahun 50 sekian ada, tahun 60 sekian ada, dan seterusnya. Lalu dia juga berada pada proses kontestasi, apakah dia sosialisme komunis yang mungkin masuk ke sini, atau dia liberalisme kapitalisme yang mungkin sampai sekarang masih kita rasakan, dan yang juga tidak kalah penting adalah ideologi-ideologi yang berbasis agama gitu, agama-agama dalam tanda petik yang berideologi radikal gitu ya. Ini juga tantangan gitu. Apakah Pancasila tidak mewadai agama? Dia mewadai agama, tapi dia bukan agama gitu kan ya. Nah, oke, kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya pikir waktu saya sudah habis. Kontestasi internalnya seperti ini, kontestasi eksternalnya seperti itu. Penutup saya 2045 yang akan datang, 23 tahun yang akan datang, itu kita memasuki Indonesia emas. Orang ada yang bertanya, masihkah Indonesia eksis? Masihkah Pancasila eksis? Masihkah bangsa kita utuh seperti sekarang? Itu masalah gitu ya. Benar-benar masalah, karena memang Indonesia itu secara state itu tidak dibentuk dari satu nation. Dia ribuan nation gitu ya, ribuan bangsa-bangsa kecil yang kita sebut sebagai suku bangsa, dan itu tidak ada kesamaan apapun. Franz Magnus Susanna itu mengatakan begitu, itu nggak ada kesamaan apapun. Kesamaannya hanya ya karena kita dijajah aja, merasa senasib sepenanggungan, hidup di penjajahan, menderita, lalu kita bersama-sama aja. Kalau gitu kita merdeka, dimulai dari Budi Utomo dan seterusnya sampai Sumpah Pemuda dan seterusnya sampai 45 proklamasi dan seterusnya. Dan itu sekali lagi ini hanya bermodal semangat, tidak ada kesamaan apapun dari sisi rasio, enggak, bahasa enggak, kultur enggak, agama juga enggak gitu ya. Oke, dan kita ke depan itu dapat ini, ada bonus demografi, ada pembangunan infrastruktur, ada peningkatan kualitas SDM, itu yang sekarang sedang kita hadapi, penguasaan teknologi, revolusi 4.0, masyarakat 5.0, dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan supaya Indonesia emas itu bisa kita raih dengan sekali lagi tujuan bernegara sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 ya. Yang muara terakhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi ideologi sebagai konsep itu bukan hanya konsep yang netral yang kemudian ya itu gitu, enggak, ternyata ideologi itu masuk ke dalam dunia politik, dan sekarang memang ideologi itu memang sangat masuk, sangat bahkan meskipun enggak identik gitu ya, betul-betul mewarnai dunia politik. Dan ini ketika ideologi masuk ke dalam dunia politik, sejarah menunjukkan luar biasa dahsyat Hitler bagaimana mengakuisisi Austria dan seterusnya gitu ya. Bagaimana perang dingin itu juga ideologi. Nah, sekarang ketika kita menghadapi menuju 2045 dengan sekian banyak keistimewaan ini dalam kaitannya menuju Indonesia emas yang sejahtera, maka apa yang harus kita kerjakan nanti antara ini ya, pendapat-pendapat mainstream yang dikemukakan oleh pemerintah gitu ya, oleh negara, dan realita di lapangan itu ada kesenjangan yang cukup tajam gitu, sehingga ini juga bisa kita diskusikan lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Dewi, waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darsono. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita dengarkan begitu semangat materi memaparkan tentang ideologi Pancasila tersebut. Baiklah, kita tunggu Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan narasumber yang kedua,
Bapak, oh mohon maaf, tadi ada kesalahan Bapak Ibu, sebenarnya yang pertama seharusnya Bapak Andri, ada kesalahan teknis, jadi Pak Darsono dahulu, mohon maaf sekali. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Ya, beliau adalah seorang senior sesepuh kita, Dr. Hana Amalia Ananda. Beliau adalah sebagai pendiri Pondok Kasih Surabaya. Berbagai macam penghargaan telah beliau terima. Jadi yang pertama itu beliau menerima Satya Lencana Khusus untuk pelayanan bencana tsunami Aceh tahun 2005. Selanjutnya penghargaan Dharma Karya Kencana melalui BKKBN pada tahun 2006. Global Business dan Interfaith Peace Award tahun 2015, Kick Andy's Life Achievement Award pada tahun 2016, dan CNN Heroes Award tahun 2017. Pahlawan Revolusi Mental dari Kemenko pada tahun 2019. Adapun publikasi terakhir beliau adalah 3 program utama nasional yang sudah, sedang, dan akan diselenggarakan. Yang pertama yaitu pemenuhan hak sipil untuk meningkatkan moral bangsa melalui pernikahan massal. Kemudian yang kedua, mencerdaskan anak bangsa, pendidikan non-formal, mengajar bukan saja pelajaran pokok, calistung, tapi juga karakter. Mobil pintar, kapal pintar, dan rumah pintar yang dilaksanakan mulai Januari sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, pengembangan pemuda untuk menjadi agen perdamaian, agen pemersatu, dan agen perubahan bangsa sesuai dengan Pancasila dan Injil Kerajaan melalui Festival 4 bulan November sampai 8 November sampai 12 bulan ke depan dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Itulah Bapak Ibu peserta Sarasian Kebangsaan yang berbahagia. Marilah kita dengarkan paparan dari Ibu kita, Ibu Dr. Hana Amalia Ananda. Kepada Ibu Dr. Amalia Ananda, dipersilahkan. Shalom. Ibu sekalian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Om. Namo Buddhaya. Rahayu Bakaswaras. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Salam kebangsaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Jadi kita sangat setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak inisiator dari PSI. Sebab saya selalu juga mengatakan merdeka, sebab kemerdekaan kita itu diperoleh dengan luar biasa, bukan pemberian tapi pengorbanan dari darah para pahlawan kita yang harus kita lestarikan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia, kepada saya tidak bisa menyebutkan satu-satu di sini, inisiator dari acara pada pagi hari ini, Bapak Ketua Umum dari PSI, Bapak Dr. Waji, dan yang lain-lainnya, Bapak Andreas dari UKRIM, dan semua panitia dan semua peserta yang sangat saya hargai dan saya hormati. Saya ini, saya disebut Hana, tapi saya mungkin lebih dikenal dengan Mama Hana. Saya saat ini sudah berusia 78 tahun, dan saya sudah menerjunkan diri saya untuk saya boleh melayani Tuhan selama 30 tahun, tapi kemudian 32 tahun yang lalu, saya dipanggil untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan, yang tersisihkan, yang paling di bawah garis kemiskinan. Saya tidak pernah memikirkan bahwa ternyata pelayanan kepada orang miskin itu menjembatani dua kesenjangan yang menimbulkan banyak sekali konflik bagi bangsa kita ataupun di bangsa-bangsa yang lain, yaitu kesenjangan sosial, perbedaan antara kaya dan miskin, kesenjangan ideologi, perbedaan suku, bangsa, agama. Tetapi yang saya lihat di dalam pengalaman saya sebagai praktisi sosial. Jadi saya tidak paham, tidak terlalu baik di dalam hal untuk yang lainnya, tetapi saya adalah pekerja sosial yang saya sudah mengabdikan seluruh kehidupan saya kepada bangsa dan negara yang saya cintai ini selama 32 tahun. Dan saya tidak pernah memikirkan bahwa melalui pelayanan sosial ini telah terjadi satu jalinan-jalinan kemitraan yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Jadi hari ini bagian saya adalah memberikan Pancasila yang begitu saya kagumi, saya hargai,
Dan kemanapun saya pergi, saya selalu membawa Pancasila ini kemana-mana, ke mancanegara. Suami saya seorang pengusaha, dan suami saya itu di dalam usahanya, dia sudah kami pergi ke lebih dari 82 negara, tetapi dia juga menyertai saya pada waktu saya melakukan pelayanan untuk lintas agama, untuk kerukunan ada di 5 benua, dan saya tidak pernah tidak membawa Pancasila kita ke dunia. Sebab mengapa saya sangat bangga dengan Pancasila? Sebab setelah saya berkeliling di berbagai mancanegara, saya tidak menemukan ada satu negara pun yang mempunyai ideologi seperti ideologi dari kita, yaitu Pancasila. Ada banyak ideologi di negara-negara yang lain, misalnya ideologi liberalisme, kapitalisme, komunisme, lalu feminisme, marxisme, lalu sosialisme. Tidak ada ideologi yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak inisiator, bahwa saya percaya Pancasila itu adalah inspirasi dari Tuhan sendiri, bahwa negara seperti Indonesia yang begitu bineka, terdiri dari 17.000 pulau, 1.300 lebih suku, 600 lebih suku bangsa, 6 agama yang berbeda-beda, 650 bahasa daerah, bisa dijadikan menjadi satu kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia, harus mempunyai dasar yang sangat kuat. Dan saya percaya dasar itu Tuhan sendiri yang sangat mencintai Indonesia sudah menginspirasikan kepada founding father kita, yaitu Pancasila. Dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Percayalah, tidak ada lagi ideologi Pancasila ini seperti Pancasila di dunia ini. Dan kami percaya bahwa dengan ideologi ini kita akan berdiri teguh, sebab kita percaya seluruh rakyat Indonesia adalah rakyat yang bertuhan, yang mempercayai satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta, yang menciptakan seluruh langit dan bumi, termasuk negara kita yang sangat indah, yang seperti permata di Khatulistiwa, yang mempunyai kekayaan alam, kekayaan segala macam yang terbaik. Jadi kita bersyukur dan kita patut bangga, kita adalah bangsa Indonesia. Dan ini sedikit saya memperkenalkan, kita bersyukur kepada dasar negara kita, Pancasila, yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan ada slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, tapi kita satu. Dan dengan dasar ini, sebenarnya kami sudah mendirikan yayasan kami Pondok Kasih tahun 1990 mulainya sebenarnya, tetapi kisahkan tahun 1991. Sudah 31 tahun saya melayani kaum prasejahtera dengan pelayanan yang holistik. Sebab kami tidak melayani hanya tubuhnya saja di dalam pelayanan sosial kemanusiaan kami, yang dari kandungan sampai ke kuburan, sebab kami juga menampung anak-anak yang harusnya diaborsi, harusnya dimatikan, tetapi kami menyelamatkan ibu dan anaknya, dan juga orang-orang tua yang telantarkan. Jadi ini dalam pelayanan sosial kami, pelayanan pembinaan dari mental spiritual mereka, yaitu bagaimana mereka bisa menjadi warga negara yang mempunyai karakter, berakhlak mulia, yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Karena saya memberitakan tentang Pancasila berdasarkan perspektif Kristen. Jadi ini sangat sesuai dengan apa yang saya imani, yaitu Injil Kerajaan, yang waktu Isa ditanya, apakah hukum yang pertama yang terutama, dan terutama dia menjawab hukum pertama yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan jiwa, dengan kekuatan dan pikiran kita, tetapi juga mengasihi sesama kita. Itu sesuai dengan sila pertama dan sila yang kedua. Jadi yang pertama itu mengasihi Tuhan dan kemudian mengasihi sesama. Tetapi kita tidak mungkin bisa berlaku bersama, tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa kita bekerja sama, gotong royong. Itu adalah jiwa dari Pancasila juga. Sebab jika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi bangsa, persatuan Indonesia, maka kita dapat berkolaborasi, bekerja sama, untuk gotong royong, untuk mencapai
cita-cita bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya kerinduan saya dalam kehidupan saya. Selain itu juga ada satu tambahan, yaitu menjadikan Indonesia menjadi contoh bagi dunia. Dunia luar harus datang ke Indonesia untuk belajar apa itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah yang saya banggakan. Sekarang perspektif Kristen tadi saya singgung sedikit. Jadi perspektif Kristen dalam Pancasila sangat sesuai dengan apa yang saya imani, yaitu ketuhanan. Kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita menjauhi dosa. Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Pada akhir-akhir zaman ini tertulis di dalam Alkitab kami, yaitu Tuhan itu akhir zaman ini, dosa yang paling akhir zaman adalah manusia mulai cinta diri sendiri, menjadi hamba uang. Ini yang menyebabkan terjadinya korupsi. Karena banyak orang hanya memikirkan diri sendiri. Padahal sebenarnya implementasi kami untuk mencintai Tuhan dan bisa memperhatikan justru orang lain yang miskin, yang termarginalkan, yang tersisihkan di dalam masyarakat. Dengan begitu kita bisa membuat satu jembatan yang bisa menjembatani kesenjangan yang sangat yang bisa menimbulkan banyak konflik. Banyak orang menjadi pembual, menyombongkan diri, suka memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, barang berkhianat, lebih suka menuruti hawa nafsu daripada mentaati Allah. Secara lahiriah kita mungkin menjalankan ibadah, tetapi secara praktek kita memungkiri. Karena apa? Allah menciptakan kita memang berbeda. Kita berbeda suku, bangsa, ras, dan agama. Tapi Allah menciptakan kita bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling membunuh, tapi Dia menciptakan untuk kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kebinekaan itu adalah kekayaan kita sebagai tubuh Indonesia. Itu mempunyai banyak sekali bagian dari tubuh, bukan? Yang memang harus berbeda-beda. Tetapi justru bagian yang berbeda-beda itu yang melengkapi tubuh negara kita Indonesia, sehingga kita bisa berjalan bersama, berkarya bersama untuk menuju Indonesia emas yang sangat kita dambakan. Jadi di sini dikatakan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah penerapan dari kasih akan Tuhan, mencintai ciptaannya yang berbeda-beda, bersuku, berbangsa-bangsa, terutama yang miskin, karena saya pelayanan orang miskin. Jadi saya sangat ingin mengajak seluruh komponen dari masyarakat turun ke bawah, memperhatikan yang miskin. Nanti kita melihat bagaimana segala permasalahan akan dengan mudah dapat diselesaikan. Di sini kita katakan bukan saja mengasihi yang miskin dan yang membutuhkan, tetapi justru kita harus mengasihi mereka yang mungkin tidak menyukai kita, yang mungkin membenci kita, sebab di dalam iman kami diajarkan kita justru harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengasihi mereka yang justru memusuhi kita, seperti membawa terang di dalam tempat yang gelap. Saya boleh menikmati bagaimana harmonisnya hubungan kita dengan lintas agama yang sudah kami jalin sejak tahun 98 waktu krisis hebat terjadi di Indonesia. Kami menjalin dan kami boleh merasakan kerjasama keharmonisan yang luar biasa dengan lintas agama, dengan lintas instansi di pemerintahan, dengan lintas akademisi, sebab nanti saya akan jelaskan sedikit dalam pemaparan saya tentang 3 program nasional yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sebab dengan kita melakukan bersama-sama, kita punya alasan untuk selalu duduk bersama-sama. Itu sila yang keempat. Dan kemudian kita juga bisa mencapai cita-cita bangsa kita. Di sini yang di sini katakan juga mencintai. Tadi saya lupa yang pertama. Ya, sebenarnya yang ketiga yaitu persatuan bangsa, yaitu mengasihi bangsa dan sesama anak bangsa, menjaga kesatuan, keharmonisan, kerukunan dan kedamaian, taat pada undang-undang, mendoakan pemerintah yang sah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air Indonesia. Tadi di dalam sila pertama ada salah satu yang belum saya sebutkan tadi, yaitu berontak terhadap orang tua. Kita harus mendidik anak kita untuk taat kepada orang tua, sebab di dalam hukum Taurat yang saya percaya itu, hukum yang pertama itu adalah mencintai Tuhan, tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan Sang Pencipta,
Tetapi di dalam hukum yang kedua, yang mencintai sesama, yang pertama itu adalah sebenarnya hormatilah orang tuamu. Sebab jika kita pertama-tama tidak bisa menghormati orang tua kita di dalam keluarga, besok jika kita di sekolah, kita akan berontak pada guru. Kalau kita bekerja, kita berontak pada majikan, atau mungkin kita juga bisa berontak pada pemerintahan. Nah, sekarang dengan kita melakukan itu, maka kita akan bisa bersama-sama. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menunjukkan sedikit profil dan cuplikan dari 3 kegiatan nasional yang sedang dan akan dan telah kita lakukan bersama. Bukan ini, yang tadi yang hitam ini. Gambarnya belum muncul, Ibu. Ya, gambarnya nggak ada. Mungkin diulang. Suaranya nggak jelas, suaranya tidak jelas. Putus, Bu. Ibu Hana, gambarnya Ya. belum ada, Bu? Oh, gambarnya belum ada? Ya. Nah, saya ulangi ya. Gambar dan suara juga mungkin harus di share sound. Share sound ya. Share sound sebentar. Di mana kami mengambil 10 dari masing-masing provinsi untuk sama-sama mengadakan festival pemuda, di mana kami menggali potensi dari daerah mereka masing-masing dengan mereka menyediakan proyek-proyek proposal apa yang mereka ingin lakukan di komunitas atau di provinsi mereka. Festival Pemuda 2019 adalah gerakan yang kami bangun sebagai wadah untuk pemberdayaan pemuda Indonesia mengusung tema merajut kebinekaan untuk perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Kami berharap gerakan ini mampu memberikan kontribusi dalam membangun peradaban. Kami bangga, kami Indonesia memiliki dasar negara yang luar biasa, yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Sebab Pancasila meliputi segala aspek dalam kehidupan. Kerohanian, hubungan kita dengan Tuhan, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hubungan kita dengan sesama, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Dan jika kita berhubungan baik dengan Tuhan dan sesama,
kita pasti bisa bersatu, persatuan Indonesia. Dan jika kita bersatu, maka bersama-sama kita bisa mencapai tujuan dari bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan lanjutkan, jadi saya tidak tahu apakah tadi presentasinya bisa diikuti, tetapi saya akan ulangi sedikit. Jadi ini adalah 3 penghayatan Pancasila dalam hidup berbangsa, menjalin hubungan dengan saudara kita lintas agama melalui 3 program utama nasional, yaitu yang pertama pemenuhan hak sipil. Tadi saya sudah sampaikan, saya memulai di tahun 2001, sebab waktu saya melihat bahwa sandang pangan papan tidak cukup, tanpa identitas mereka tidak bisa dilentaskan dari kemiskinan, karena mereka tidak bisa mendapat akses kepada semua fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, atau bahkan BPJS pun mereka tidak bisa mendapatkan. Oleh sebab itu saya memulainya tahun 2001, 21 tahun yang lalu, tetapi kami bersyukur bahwa setelah melakukan ini selama 7 kali, tahun 2015 kami mengintegrasikan ini dengan program nasional pemerintah dari Kementerian Sosial, yaitu program Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Dan waktu itu Ibu Menteri saya dipanggil untuk melakukan bukan hanya di Surabaya dan Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Beliau memberikan kepada saya panggung nasional dan milik nasional, di mana waktu itu saya yang tidak layak sebenarnya. Saya seorang wanita biasa rumah tangga, tetapi saya diminta untuk menjadi ketua HKSN 2015, dan waktu itu Ibu Menteri menanyakan kepada saya bagaimana percepatannya itu bisa terjadi, dan waktu itu saya membawa bahwa sampai negara luar pun sangat concern dengan keadaan kita, sebab dikatakan waktu itu saya baca dari berita dari Australia mengatakan millions missing of Indonesian children karena mereka tidak punya akte lahir. Dan waktu itu saya minta kalau Ibu Menteri kalau dimungkinkan 5 menteri tanda tangan. Ibu Khofifah begitu tanggap dalam 1 minggu 6 menteri menandatangani persetujuan untuk percepatan untuk identitas, sehingga sejak tahun 2016 keluar peraturan-peraturan baru di mana sangat dimudahkan dan disederhanakan untuk mendapatkan akte nikah, akte lahir, dan KTP. Tetapi banyak sekali saudara-saudara kita yang masih hidup di pedalaman-pedalaman atau di desa-desa terpencil yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengakses dengan mudah sekarang. Oleh sebab itu kami juga membutuhkan pemerintah, membutuhkan keluarga, tokoh-tokoh agama, bahkan relawan-relawan dari akademisi untuk turun ke bawah. Dan minggu yang lalu kami sempat berada di NTT, di Soe, desa yang kecil, di mana kami membantu pernikahan dari 1.000 pasutri dan penerbitan 5.000 akte lahir. Itu bisa tercapai karena pada waktu itu Capil juga turun ke desa-desa, langsung menerbitkan akte lahir di desa. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kelihatannya sudah banyak 5.000. Tahun yang lalu bulan Desember kami membantu 5.900, dan sebenarnya kami saat ini sudah membantu di 18 provinsi dengan 164.000 akte lahir. Tetapi yang harus ditolong masih banyak. Kami tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Ini adalah proyek kemanusiaan yang luar biasa, karena semua yang lahir di bumi Indonesia harus memiliki akte kelahiran yang dibutuhkan seluruh kehidupannya, mulai dari lahir sampai kematian. Itu membutuhkan, bukan hanya kebutuhan sepintas saja, tetapi sepintas waktu saja, tetapi seluruh hidupnya. Jadi yang kedua ini yaitu kami melihat bahwa mereka-mereka yang berada di pedalaman atau di daerah-daerah kumuh, sebab saya suka sekali pelayanan di tempat-tempat yang mungkin sangat kumuh, di kolong-kolong jembatan atau di tempat sampah atau di kuburan-kuburan. Kami melihat bahwa anak-anak mereka kadang-kadang orang tuanya tidak memikirkan betapa pentingnya pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak mereka hanya diajak untuk mengemis bersama atau untuk bekerja. Sebab itu kami mempunyai program kedua, yaitu mobil pintar dan motor pintar untuk yang masuk ke pedalaman. Jadi dalam tahun ini saja kami sudah membagi 30 motor pintar dan 3 mobil pintar di pedalaman-pedalaman di Palangkaraya, kemudian di Sangir, kemudian di Kupang, dan ada mungkin di Irian, dan motor pintar di berbagai tempat untuk bisa menciptakan rumah-rumah pintar di mana rumah-rumah masyarakat bisa belajar, di mana kami menemukan bukan saja anak yang belajar, tapi orang tua mereka juga tidak mengerti tentang Salistung.
tapi bukan saja kami memberikan pelajaran, tetapi kami memberikan nilai-nilai karakter yang baik, yaitu nilai-nilai wawasan kebangsaan, nilai-nilai toleransi, suka berdamai, sehingga nantinya pada waktu bonus demografi itu terjadi, kita punya pemuda-pemuda dan milenial yang sudah mempunyai satu akhlak yang mulia yang akan melanjutkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jaya. Kemudian yang ini yang kecerdasan anak bangsa juga kami sedang mempersiapkan juga untuk kapal pintar. Ini kami mengajak para semua yang ada hadir di sini. Ini adalah program kita bersama untuk bangsa, bukan programnya Pondok Kasih, sebab kami bekerja sama dengan seluruh lapisan dari masyarakat. Pertama-tama memperbaiki pernikahan dan keluarga. Sebelum kita bisa memperbaiki yang lain, pernikahan dan keluarga dan anak-anak perlu diperhatikan. Sesudah itu baru pendidikannya, kemudian kesehatannya, kemudian juga wawasan kebangsaan mereka, kemudian juga entrepreneur. Yang Bapak memberikan pemateri yang terakhir, saya sudah lihat itu ada beberapa hal seperti digital dan lain-lainnya, itu kami tidak bisa melakukan sebab kami tidak ahli di dalam bidang itu, tapi kami mohon untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, terutama dari kaum akademisi. Kemudian yang ketiga yaitu program pengembangan pemuda untuk menjadi agen perdamaian. Sila pertama, berdamai dengan Tuhan. Sila kedua, berdamai dengan sesama. Kemudian menjadi agen pemersatu, yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia untuk bersama-sama berkolaborasi, gotong royong untuk menjadi agen perubahan bangsa di dalam segala bidang yang saat ini sedang dibutuhkan. Bidang usaha, bidang media sosial, bidang kemanusiaan, bidang toleransi, atau yang lain-lainnya. Kami memang saat ini sedang merencanakan, sebab pada waktu saya memulai bekerja ini sebenarnya memulai dengan mahasiswa BEM dari mahasiswa UIN di Ciputat, Jakarta, ya, di Fakultas Usuluddin di UIN Jakarta itu saya sudah sering kali terlibat di sana mulai tahun 2003. Jadi 19 tahun yang lalu saya mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang sangat baik dari mahasiswa tersebut, dan 10 tahun yang lalu mereka mengatakan, "Mama, itu BEM itu punya kekuatan luar biasa, coba kumpulkan BEM seluruh Indonesia, mari kita bekerja bersama-sama untuk mengubah wajah bangsa kita menjadi bangsa yang jauh lebih baik." Tapi rasanya terlalu sulit. Tapi saya selalu berdoa, dan Tuhan mendengar doa saya. Baru terjadi tahun 2018. Pada waktu itu ketua presiden BEM adalah Laila Nurhayati tadi, yang menjadi ketua BEM dari Festival Pemuda, yang sampai nanti tahun 2022 kami juga akan mengadakan di Surabaya, nanti kira-kira bulan November permulaan, dalam rangka Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Dan di setiap kali pada waktu kami mengadakan Festival Pemuda itu ada kemah kebangsaan. 3 hari kami datangkan perwakilan dari 34 provinsi, dari berbagai suku bangsa. Bersama-sama mereka bisa saling mengenal, berpelukan dengan air mata. Itu pemandangan yang luar biasa, sangat menggetarkan hati. Dan mereka yang datang dan yang terpilih sudah mempunyai proyek-proyek proposal dari wilayah masing-masing mereka, proyek yang orisinil, apa yang mereka rencana dan ingin lakukan di wilayah mereka sesuai dengan kekayaan alam mereka dan kearifan lokal mereka. Marilah bergabung dengan kami untuk bisa menyemarakan ini, sebab nanti kami akan lakukan secara hybrid. Kami baru buka pendaftaran 3 hari, sudah 700 lebih yang mendaftarkan, dan mereka datang dengan proyek proposal. Nanti kami memberikan hadiah yang menang dengan proyek proposalnya untuk melakukan proyek proposal ini di wilayahnya mereka. Jadi selama beberapa kali kami adakan Festival Pemuda, sudah proyek-proyek mereka yang sangat berhasil sekali, sehingga menjadi tempat wisata, bisa tempat menjadi satu bisnis, dan juga agrowisata, seperti yang hutan mangrove yang dilakukan di Riau atau di mana. Jadi ada banyak sekali hal yang saya tidak bisa sampaikan di sini karena waktunya terbatas, tetapi lagi yang tadi saya katakan, semboyan dan doa kami adalah, damailah negeriku, bersatulah bangsaku, dan sejahtera masyarakatku, supaya Indonesia jaya akan menjadi negara yang akan disegani oleh bangsa-bangsa. Dan jika mereka mau belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, mau belajar tentang Pancasila, mereka harus datang ke negara kita yang kita cintai. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ini waktunya sudah habis. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk bisa melanjutkan dengan yang lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Dr. Hana. Baiklah Bapak Ibu, tadi materi yang sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan akan menjadi semangat bagi kita semua sebagai generasi muda. Ya. Baik Bapak Ibu, akan kita lanjutkan dengan narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Sanusi, Magister Pendidikan. Sebelum saya persilahkan beliau, akan saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Beliau dari lulus SD, dari SDN Bina Asih Majalengka, kemudian SMP dari Majalengka tahun 1997, kemudian STM Teknik Mesin Majalengka lulus tahun 2000 dan Pendidikan Mubalek di Bogor tahun 2005. Sarjana Pendidikan Islam STIT Asia Afrika Jakarta lulus pada tahun 2014 dan Magister Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat lulus pada tahun 2021. Pengalaman kerja beliau sebagai pembina Humanity First Indonesia Tawangmangu tahun 2005 sampai 2009, kemudian sebagai pembina Humanity First Banjarnegara tahun 2019 sampai 2013 sampai 2019, kemudian pembina Humanity First Wonosobo tahun 2011 sampai 2017, dan terakhir sebagai pembina Humanity First Malang pada tahun 2017 sampai September 2022. Itulah Bapak Ibu kurikulum vitae singkat beliau, dan pada pagi hari ini beliau akan memaparkan terkait tentang penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam, di mana ini nanti akan sangat menginspirasi kita. Ada kaitannya dengan pemateri-pemateri sebelumnya, baik dari pemateri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya nanti. Baik Bapak Ibu, untuk itu tidak sabar kita tunggu bersama, kita dengarkan bersama paparan Bapak Sanusi MPD dalam penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam. Bapak Sanusi MPD, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator Dr. Dewi yang saya muliakan atas perkenan waktunya. Terima kasih juga kepada dua pembicara sebelumnya yang sangat menginspirasi tentunya untuk kita semua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pancasila. Dan juga kepada semua hadirin yang setia mengikuti acara ini. Pertama-tama saya secara pribadi mengungkapkan rasa syukur yang sangat mendalam atas kekayaan bangsa yang kita miliki, termasuk terasa sekali ketika kita hadir dalam acara ini. Tentu Bapak Ibu datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita bisa bersama-sama untuk menguatkan ya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa. Bapak Ibu sekalian, kita akan terus mencintai keragaman, karena keragaman adalah merupakan kehendak Tuhan ya. Siapa yang menolaknya berarti melawan kehendak Tuhan. Ini yang patut kita camkan di dalam sanubari masing-masing, bahwa Tuhan saja menciptakan segala sesuatu di dunia ini sangat beragam, dan Indonesia adalah rumah keberagaman itu yang paling lengkap. Sebagai bentuk syukur dalam tindakan, monggo Pak Ramadan, next slide-nya. Kita bisa melihat betapa kayanya Indonesia. Di sini ada belasan ribu pulau, ya, kemudian ribuan suku bangsa, ratusan bahasa daerah,
6 agama, 187 aliran kepercayaan yang ada, dan begitu banyak ragam adat dan budaya kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya mengendapkan pengetahuan keragaman Indonesia dalam pengetahuan di kepala kita, mestinya kita juga harus bergerak ya, merawat kebinekaan itu. Monggo silahkan di next Pak Ramadan. Ini adalah sebagai bentuk syukur saya dalam tindakan ya, bagaimana mencoba menikmati keragaman Indonesia ya yang ada. Saya pernah berkunjung, berdialog, sharing dengan beberapa tokoh lintas iman ya, dengan para pendeta, para biksu, tokoh-tokoh budaya di Tengger, dan juga yang lain-lainnya. Ini hanya sebagian saja dari yang pernah saya kunjungi. Lanjut. Dan sebagai bonusnya dari kunjungan yang dilakukan itu adalah yang pertama, merekatkan silaturahmi, menambah persaudaraan, meluruskan isu-isu yang keliru. Ya, dengan bertemu itu kita saling sharing ya, mencoba ya mendalami apa yang dianggap berbeda. Kemudian setelah didiskusikan, saling sharing itu akan ketemu kok hal-hal yang dianggap berbeda itu ternyata sangat cair sekali. Nah, kemudian dengan cara seperti itu maka akan muncul ya, sifat saling memahami. Ya oke lah, apa yang saya yakini seperti ini, yang Tuhan yakini seperti itu, kita saling memahami ya, perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi tetap terjalin dalam satu kerukunan yang kemudian bisa memperkuat persatuan bangsa. Yang terjadi kemudian adalah terjadi silatulisan ya. Jadi ada ngobrol, omong-omongan, setelah itu silatul fikri ya, bertemu dalam pemikiran, dan yang terakhir adalah bertemu dari segi amalan. Seperti yang tadi Mama Hana sampaikan, banyak sekali kerjasama lintas iman, tentu tidak datang begitu saja ya, karena ada persetujuan sebelumnya ya, seperti itu. Nah, lanjut Pak Ramadan. Ini sebagai bentuk lahirnya pertemuan dalam segi amalan. Saya beberapa kali datang ke Jember, situ juga ada ibu-ibu lintas iman yang sangat konsen ya, mereka berupaya untuk menangani kasus-kasus pernikahan dini, pelecehan seksual, dan menangani anak-anak terlantar ya, karena ditinggal menjadi TKW tanpa membedakan latar belakang suku, ras, dan agama mereka. Ini tentu adalah modal kapital yang sangat besar bagi kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang dengan dasar Pancasila itu. Monggo dilanjut. Bapak Ibu sekalian, sengaja saya mengawali dengan ini sebelum nanti ke penafsiran Pancasila berdasarkan perspektif Islam, karena kenapa kita perlu merawat perbedaan yang ada, kebinekaan yang ada, bahwa ketika tidak ada silaturahmi, maka akan terjadi krisis perjumpaan dan berakibat kepada merenggangnya hubungan sosial kita. Ketika hal ini terjadi, maka perbedaan-perbedaan kecil saja dapat menyulut api perpecahan. So, betapa penting untuk merawat perbedaan itu. Nah, kita mengenal ya negara kita Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang tertampil dalam slide saya. Bhinneka Tunggal Ika itu dicengkram oleh Garuda kita, dan ketika misalnya kebinekaan ini tidak kita rawat, maka yang tersisa dari Bhinneka Tunggal Ika itu hanya tunggal ika. Nah, ini akan sangat berbahaya ketika hal ini dipahami oleh mereka, para ekstremis, atau Pak Ramadan tadi di awal menyebutkan yang paham-paham transnasional, ya, nek ora tunggal karo aku tak sikat, gitu. Karena di pahaman mereka ya semua harus sama dengan saya. Ini tentu berbahaya ya ketika hal ini terjadi. Ya, jika sudah demikian, ini tentu akan sangat berbahaya bagi negara kita. Ya, ketuhanan yang Maha Esa akan berubah
menjadi kekerasan yang berkuasa. Nah, tentu saja ini memantik kita untuk coba Bapak Ibu misalkan sebagai tokoh agama, sebagai akademisi, maka kita harus keluar ya untuk merawat kebinekaan ini semampu kita sesuai dengan kapasitas kita. Nah, ketika ini dilakukan, maka kebinekaan kita akan tetap terjaga. Next. Pancasila adalah titik temu keragaman kita. Ya, untuk memanage keragaman, para pendiri bangsa telah merumuskan kesepakatan bersama dalam bentuk ideologi Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural, diharapkan mampu menjadi common guidance untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Nah, ini dari sekian keragaman yang ada, kita bisa berharap ya dengan para pendiri bangsa mengkonsepsikan Pancasila sebagai pemersatu ini mudah-mudahan bisa terlaksana di era kita sekarang dan selanjutnya. Ini sekilas saja, ini beberapa tokoh yang merumuskan Pancasila. Mereka-mereka lah yang menuangkan pemikiran, meluangkan waktu dan segalanya untuk kemudian lahir Pancasila. Lanjut. Next saja, ini sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Bapak Ibu sekalian, secara historis Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, ketika itu Soekarno berpidato dan menamai konsep yang beliau sampaikan sebagai Pancasila. Nah, kemudian secara yuridis Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945. Next, ini bisa dibaca dalam beberapa literatur. Pancasila dalam perdebatan. Nah, ini mungkin yang kemudian menjadi persoalan beberapa di antara kita saat ini, bahwa penyelenggaraan negara yang masih jauh dari kata adil dan makmur dipandang ekstremis sebagai sebuah kegagalan dan kekeliruan memilih ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga muncul tawaran khilafah Islamiyah misalnya, atau rububiyah, mulkiyah, dan ubudiyah, dan juga banyak tawaran-tawaran lain yang kemudian muncul tanda tanya, apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya akan masuk ke bagaimana penafsiran Pancasila berdasarkan perspektif Islam. Silakan. Dilanjut, Ramadan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa ternyata sejalan ya dengan ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Ikhlas 112 ayat 1, katakanlah Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Nah, perasa ini menjadi titik temu seluruh umat beragama di Indonesia. Karena pada dasarnya semua agama mengakui adanya Sang Pencipta, sekaligus mewajibkan warga negara untuk mengakui adanya Tuhan sebagai jati diri bangsa yang religius. Sila pertama Pancasila pada dasarnya merupakan sebuah kearifan untuk merengkuh dan merangkul keanekaragaman agama-agama. Demokrasi keagamaan dalam Islam dinyatakan secara gamblang dengan menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Jadi inilah yang mendasari sila ketuhanan yang Maha Esa dalam perspektif Islam. Artinya Pancasila merengkuh ya semua keyakinan agama-agama yang ada di Indonesia, yang pada dasarnya semuanya juga mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Dilanjutkan. Ini adalah sila kedua dari Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, monggo dilanjutkan. Persesuaiannya dengan ayat Al-Quran ada di dalam surah An-Nisa ayat 135, di mana ayat ini menyatakan bahwa perintah berbuat adil yang berkeadaban
Bahkan dalam situasi tidak biasa pun jangan sampai melalaikan berbuat adil. Hal itu selaras dengan tujuan sila kedua Pancasila yang mengajarkan untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam tindakan maupun ucapan. Jadi sila-sila Pancasila secara detail dari keseluruhan kelima silanya itu satu pun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Saya yakin juga di dalam agama-agama yang lain pun akan sangat bersesuaian. Karena para pendiri bangsa telah merumuskan hal ini tidak serta-merta, ya, tetapi berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka yang mendalam. Dilanjutkan. Kemudian sila Pancasila, ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat persesuaiannya di sebelah kanan dengan ajaran Islam. Ya, persatuan mengisyaratkan adanya keragaman. Persatuan di sini tidak dalam arti menyamakan atau menyeragamkan, melainkan dalam makna merukunkan. Dalam konteks hubungan kemasyarakatan, kita mengenal ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Semua mengisyaratkan kepada pola hubungan bertingkat antara antar dan inter umat beragama, sekaligus sebagai anak bangsa dan sebagai bagian dari umat manusia secara global. Jadi dalam hal ini sangat indah sekali dirangkai dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, karena mengisyaratkan hal ini kepada adanya keragaman yang begitu banyak di negara kita. Maka yang paling mungkin keragaman itu tidak harus diseragamkan, tetapi dirukunkan. Ya. Nah, kata kerukunan ini yang menjadi kata kunci bagi kita semua untuk membentuk bangsa kita lebih kuat lagi di masa yang akan datang, di masa kita sekarang ini. Kemudian sila keempat dari Pancasila, ya, ini persesuaiannya dengan ajaran Al-Quran, ada dalam surah mohon maaf agak hilang suaranya mungkin. Dalam surah Ali Imran ayat 259. Mengadakan musyawarah dalam urusan-urusan penting merupakan perintah mendasar dari Islam. Ini sila keempat, ya. Dan menjadi suatu keharusan bagi pemimpin-pemimpin rohani maupun pemimpin-pemimpin duniawi di kalangan umat beragama. Disinilah relevansi sila keempat Pancasila dengan asas musyawarah mufakat di dalam Islam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sila keempat pun ya ketika dikaitkan dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran itu sangat tepat ya, ada di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah selanjutnya untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima dari Pancasila, ya, persesuaiannya ada di dalam surah An-Nahl ayat 90. Sila kelima pada Pancasila ini prinsipnya adalah keadilan dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sementara dalam Islam keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simpul persatuan dan matra dari kedaulatan rakyat. Hadirin sekalian, para peserta sarasehan yang saya banggakan, inilah kelima sila dalam Pancasila persesuaiannya dengan ajaran Al-Quran atau ajaran Islam yang mana satu pun tidak ada yang bertentangan. Tadi sudah disinggung oleh pembicara yang pertama bahwa memang Pancasila adalah bukan agama, tetapi Pancasila lahir dari ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu saya yakin dengan agama manapun yang ada di negeri kita tidak akan bertentangan ya Pancasila itu.
Sebagai terakhir, mungkin ini dari apa yang saya paparkan, bahwa Pancasila memiliki filosofis yang sangat mendasar bagi pembangunan, bagi keutuhan daripada bangsa ini. Di mana sila pertama merupakan spirit atau ruh kebangsaan, ya. Kemudian sila kedua merupakan watak atau pribadi dari kebangsaan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila ketiga, Persatuan Indonesia merupakan ikatan kebangsaan. Sila keempat adalah media atau alat kebangsaan ketika ada hal-hal yang mungkin berbeda, ada hal yang bisa memecah belah kita, maka hal itu kemudian diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dan sila kelima pada intinya adalah merupakan visi agung, ya, dari tujuan kehidupan kebangsaan kita. Monggo ditampilkan slide yang terakhir, Pak Ramadan. Sila bagian terakhir dari slide saya. Lanjut. Lanjutkan. Oke. Sebagai kata terakhir dari yang saya sampaikan, bahwa Pancasila ada untuk membentuk kesalehan sosial dalam konteks kehidupan bernegara. Ini yang sangat penting untuk kita teruskan, ya, bahwa Pancasila menjadi landasan, menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya adalah untuk membentuk kesalehan sosial. Ketika kesalehan sosial itu terjadi, ya, maka kita akan hidup damai. Ketika misalnya saudara-saudara kita dari Nasrani memiliki kesalehan sosial yang baik, maka kita sebagai tetangga dari orang Islam juga akan merasakan kedamaian. Ketika orang Hindu memiliki kesalehan sosial yang dapat dirasakan oleh semuanya di sekitarnya, maka orang lain di luar agama Hindu pun akan merasakan kedamaian. Begitupun dengan orang Islam yang memahami ajaran Islam, ajaran-ajaran intinya dalam kehidupan sosial, maka ia pun akan menebarkan kedamaian itu kepada yang lain, sekalipun di luar agama atau komunitas dengan dirinya. Inilah yang perlu kita lanjutkan, perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenalkan anak pada Pancasila sebagai perekat bangsa. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sanusi atas paparannya yang sangat luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa keragaman suku, etnis, kemudian budaya dan agama merupakan rahim yang melahirkan Pancasila. Memang Pancasila bukanlah agama. Pancasila lahir sebagai ideologi yang bisa menyatukan sekian banyak perbedaan yang ada dari bangsa dan bernama Indonesia ini. Pancasila bukanlah agama, tetapi ajarannya selaras dengan agama, karena akar Pancasila adalah ajaran agama. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan mampu menciptakan setiap individu bangsa Indonesia untuk memiliki kesolehan sosial sehingga dapat mewujudkan cita-cita untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itulah tadi Bapak Ibu untuk pemateri yang ketiga. Baik, akan kita lanjutkan dengan narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andri Franciscus Gultom. Saya perkenalkan diri. Selamat pagi, Pak Andri. Andri, selamat pagi. Pak Andri, apakah sudah masuk di Zoom ya? Di room Zoom? Saya cek belum masuk, Bu. Belum. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu untuk narasumber yang keempat, Bapak Andri, kita bahas dulu ada beberapa yang
pertanyaan karena ini begitu menarik sekali, karena kebetulan Sarasehan Kebangsaan Perdana kita ini kita laksanakan bersamaan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Banyak sekali di antara Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan, Sulawesi, kemudian sepertinya juga dari Sumatera juga ada, Lampung mungkin ya. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan diskusi kita yang sudah Bapak Ibu tulis di chat Zoom. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat ini ada pertanyaan, monggo silahkan ditulis di chat Zoom. Ini sudah ada banyak sekali sambil menunggu paparan yang keempat dari narasumber yang keempat. Akan saya bacakan untuk beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu tulis. Yang pertama itu ada pertanyaan dari izin bertanya, apa bentuk nyata rongrongan terhadap Pancasila, terkhusus sila kelima? Ini pertanyaan dari Bapak Ade Agung. Silakan Bapak Ibu narasumber ditanggapi untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Ade Agung. Terima kasih Bu Dr. Dewi, moderator. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Saya sudah mencatat sebenarnya beberapa pertanyaan yang disampaikan. Sebenarnya bukan pertanyaan, sebenarnya materi untuk diskusi sebenarnya. Sehingga hari ini karena Sarasehan, mari kita diskusikan. Barangkali nanti, mohon maaf moderator, mereka diberi kesempatan yang di ruang virtual itu untuk bicara barangkali ya, karena ini Sarasehan, sehingga nanti lebih pada komunikasi timbal balik gitu ya. Saya tidak ingin menggurui menjadi guru, enggak gitu ya. Kita dalam proses untuk berdiskusi. Di antaranya beberapa pertanyaan, ada 4-5 ya pertanyaan yang sudah saya lihat di chat. Yang pertama Pak Ade Agung Pribadi dari Seminari Garum menanyakan tentang bentuk nyata rongrongan terhadap Pancasila, khususnya sila ke-5. Nah, sila ke-5 ini kan jelas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelas. Tugas kita semua, nah nanti tugas kita semua ini ya masalah lagi gitu ya, karena kita semua itu siapa? Kan gitu, ketika kita melaksanakan ideologi ini, itu siapa gitu, pelaku utamanya itu siapa? Apakah kita semua, sehingga kita menjadi volunteer seperti yang dilakukan dengan sangat luar biasa oleh Bu Hana gitu ya, dan kawan-kawan seperti itu, sehingga beliau bergaul menggeluti rakyat kelas bawah, orang-orang miskin yang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya ya banyak, luar biasa gitu, dan masyarakat kita ya masih banyak yang miskin seperti itu. Artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih sampai di mana gitu, ketika kesenjangan sosial begitu luar biasa tinggi. Indeks Gini kita tinggi sekali, di atas setengah, ya tinggi sekali. Dan beberapa jurnal mengatakan, paparan juga mengatakan 80% kekayaan kita itu dikuasai hanya oleh 5% warga Indonesia. Kalau dari situ saja itu udah jelas bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih jauh panggang dari api. Dan nah ini nanti merembet ke pertanyaan berikutnya. Ketika kesenjangan sosial masih tinggi, ketika kesejahteraan itu tidak bisa didapatkan, maka ideologi di situ mudah masuk, ideologi lain dalam tanda petik itu ya. Ideologi lain itu apa? Ya dalam sejarah perjuangan bangsa kita, misalnya ideologi sosialis komunis itu masuk ke dalam dengan mudah masuk ke dalam kelompok-kelompok masyarakat kelas bawah ini yang mereka memang rindu akan kesejahteraan gitu ya. Nah, sekali lagi masalahnya itu ini PR siapa gitu. Nah, ketika ini menjadi ideologi bangsa dan dia menjadi dasar negara, maka sebenarnya PR besarnya ini adalah PR penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Penyelenggara negara tidak ada lain adalah pemerintah gitu. Sehingga nanti
pemerintah yang harusnya itu mengambil tindakan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan gitu ya, yang pro rakyat gitu. Masalahnya, nah ini kan masalah lagi. Kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk beberapa undang-undang yang kita demo beberapa waktu yang lalu, di antaranya Omnibus Law misalnya, contoh nyata yang sampai sekarang masih masalah, itu berpihak kepada siapa? Itu pertanyaannya. Ya mari kita teliti, mari kita baca, mari kita cermati, baru kemudian kita bisa bicara apa yang selanjutnya bisa kita kerjakan gitu ya. Apakah kemudian ini bisa diatasi dalam waktu singkat? Wah ya ini masalah lagi. Ini masalah lagi ketika kesenjangan begitu luar biasa, masyarakat miskin masih begitu banyak, 80% kekayaan negara ini dikuasai oleh hanya 5% orang, ini menimbulkan masalah ketika kita harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, ditambah dengan berbagai kebijakan negara yang tidak, dalam tanda petik, tidak berpihak kepada rakyat, tidak pro rakyat dalam tanda petik gitu. Ya, banyak kebijakan itu yang tidak pro rakyat, yang dihasilkan oleh baik itu dalam bentuk undang-undang oleh DPR dan presiden atau pemerintah maupun dalam bentuk peraturan pemerintah dan seterusnya. Nanti ini baru baru bisa kita cermati. Oh, kalau seperti ini, kalau bentuk undang-undangnya seperti ini, bentuk kebijakannya seperti ini, mana bisa kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai kapanpun ya yang kaya makin kaya, yang miskin ya tetap miskin. Sehingga dari sisi ini ideologi mendapat tantangan yang besar. Bahkan banyak orang kecil yang mungkin apa itu Pancasila gitu ya. Apa itu pemilu, apa itu presiden, presidennya siapapun ya saya jualan tempe tetap jualan tempe. Kira-kira begitu kira-kira gambaran umum di dalam masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu untuk mewujudkan ini supaya Pancasila itu tetap ada di hati kita, ya harus diwujudkan satu persatu dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh terutama oleh Pak Sanusi sebagai pembicara yang terakhir tadi gitu ya. Ya ini harus diwujudkan satu persatu, kalau tidak diwujudkan ya hilang gitu. Sehingga nanti nyambung dengan pertanyaan yang lain, ketika bagaimana tantangan terhadap Pancasila? Ya Pancasila itu kalau tidak diwujudkan dalam kehidupan kita ya hilang. Permusyawaratan perwakilan ya itu kalau tidak diwujudkan ya hilang. Kalau orang sudah terbiasa dengan pemilu langsung, dengan voting, dengan ideologi, misalnya ini ya cerminannya di dalam partai politik, ideologi partai-partai politik secara sendiri-sendiri gitu ya. Ya orang kemudian ini mana nih cerminan Pancasilanya itu di mana gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kebijakan yang pro rakyat yang diselenggarakan oleh negara, yang negara itu diberi kewenangan oleh undang-undang dasar untuk mengambil segala macam kebijakan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, harus wajib mewujudkan, membumikan bahasa saya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Ketika mestinya nyambung dengan pertanyaan yang lain, ketika orang negara berlagak Pancasila, ya cuman berlagak Pancasila aja, realisasinya nggak ada Pancasilanya sama sekali, dan ini nanti akan merembet kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dari sisi agama, ya dari sisi penistaan agama, mendirikan gereja nggak bisa, kemudian apalagi dan seterusnya ya, yang nanti bisa kita bedah satu per satu. Demikian barangkali Bu Dewi untuk Pak Agung, Adik Agung pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ter. Ada beberapa lagi pertanyaan yang lain. Sebentar. Dari Bapak Muhammad Basrul Mufid, Universitas Dinamika. Tadi sudah, mohon maaf. Bapak siapa ini, dari Bapak Oleon John Harry Sinaga. Kenapa sampai sekarang kebebasan beragama di Indonesia ini selalu diinjak-injak oleh golongan Muslim dan para pejabat sipil, dan juga keamanan Polri dan TNI nggak bisa membuat apa, malah mendukung seperti yang baru saja terjadi beberapa tempat, menabrak Pancasila juga HAM. Why? Itu pertanyaan dari
Bapak Leon John Heri Sinaga dari JMI. Monggo Bapak Ibu yang. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ini nanti sambung dengan Pak Sanusi, karena Pak Sanusi yang tadi membahas bagaimana Pancasila kaitannya dengan agama Islam. Dan ini fenomena ini itu menyangkut agama Islam gitu. Ya. Yang ada beberapa kelompok kelompok Muslim itu yang dalam ideologi keislamannya itu agak radikal gitu ya. Kemudian karena dia radikal, tapi kan tidak semua, ada yang di tengah, ada yang di tengah, tidak semuanya di ekstrim gitu ya. Memang ada sih yang di ekstrim itu, sehingga melahirkan perilaku-perilaku yang sangat tidak Pancasilais gitu ya, sweeping orang yang non Muslim misalnya gitu ya waktu bulan puasa, kemudian dan lain-lain. Dan itu kasus demi kasus, kalau kita lihat satu persatu itu ya jumlahnya ya lumayan banyak. Dan dari sisi ini memang tampak kelihatan pemerintah itu lah kok dibiarkan gitu. Ya tidak sih, kalau dibiarkan sebenarnya juga tidak. Tetapi ini Pak, ini sebenarnya ini sambung dengan model politik demokrasi kita sebenarnya gitu ya. Termasuk kasus kenapa mendirikan gereja di X tadi itu tidak diizinkan oleh wali kotanya, itu juga kaitannya dengan model demokrasi pemilihan yang di kita sekarang gitu. Pemerintah dalam pengertian baik itu di level presiden maupun di level provinsi dan kabupaten kota itu kan ingin mendapat dukungan mayoritas masyarakat gitu. Dan kita ya tahu masyarakat kita itu sebagian besar itu ya Muslim gitu ya. Sehingga ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama, itu ya ada keperbiakan karena saya ingin didukung oleh mayoritas. Kalau tidak didukung mayoritas, nanti saya kalau pilihan lagi, wah saya bisa kalah gitu. Ini masalah gitu kan, ini masalah, benar masalah. Yang kemudian melahirkan perilaku ragu-ragu gitu, mau di ini gimana, mau di ini gimana gitu, sehingga seolah dibiarkan. Kalaupun ditangani itu kemudian agak terlambat, penanganan itu agak terlambat di beberapa kasus itu, kalau nggak diekspos dulu baru kemudian ditangani. Dan ini memang persoalan yang sangat krusial dan sangat urgen, yang persoalan ini sudah muncul sejak kita mau proklamasi. Sebelum merdeka, ketika menggodok Pancasila, ini sudah muncul gitu ya. Makanya kemudian munculnya ketuhanan yang Maha Esa itu untuk mewadahi tidak berbasis agama, tetapi berbasis ketuhanan. Itu. Jadi negara kita ini nggak berbasis agama, tapi berbasis ketuhanan. Kalau tidak berketuhanan, ya tidak boleh karena kita basisnya ketuhanan, tapi bukan agama. Gitu. Ini sudah melalui konsensus tawar-menawar, diskusi pendalaman yang luar biasa, dan ini oleh para pendiri bangsa kita yang luar biasa, yang harusnya ini dicontoh juga oleh masyarakat kita sekarang. Para politisi kita sekarang itu sangat jarang yang negarawan. Kalau mereka dulu itu kalau ada masalah, karena mereka itu juga ada kiai, ada pendeta gitu ya. Yang kiai itu kalau ada masalah, itu pulang kemudian berdoa, introspeksi benar gitu ya. Ini gimana caranya, tidak seperti sekarang gitu ya. Sedikit voting, kalah ini mayoritas, masalah gitu ya. Ini menjadi masalah bagi kita. Jadi pilihan bentuk model sistem demokrasi yang kita sekarang itu juga kan masih terus dalam proses untuk menuju demokrasi yang substantif, yang sempurna, yang baik gitu. Yang di tengah perjalanannya tentu ada banyak kendala. Dan ini dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan negara kita sudah jelas bagaimana Bung Karno. Saya kemarin juga diskusi dengan beberapa, ini mulai Bung Karno itu ya sudah ada masalah gitu ya. Bung Karno yang semula ini kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat, negara kesatuan, balik lagi di presiden dan seterusnya, ini masalah terus gitu ya. Ini kaitannya dengan sistem politik, sistem pemerintahan yang mau kita terapkan sebagai negara baru yang baru merdeka. Begitu kira-kira Bu Dewi. Terima kasih. Masih di mute, Bu.
suaranya. Oh, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Revi Mariska Halawa dari Universitas PGRI Kanjuruhan, ditujukan kepada Bapak Sanusi. Menurut Bapak, bagaimana meningkatkan lebih lagi rasa toleransi di negara kita sehingga sesuai dengan Pancasila, karena masih banyak beberapa oknum yang tidak menerima perbedaan yang ada di negara kita ini. Terima kasih. Pak Sanusi, monggo untuk ini ditanggapi dari pertanyaan Ibu Revi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa sedikit memberikan jawaban atas hal itu. Mohon diulang, Ibu, pertanyaannya. Sebentar, baru saya tutup. Sebentar, ya. Meningkatkan rasa toleransi. Menurut Bapak, bagaimana meningkatkan lebih lagi rasa toleransi di negara kita sehingga sesuai dengan Pancasila, karena masih banyak beberapa oknum yang tidak menerima perbedaan yang ada di negara ini. Baik. Itu, Pak Sanusi. Seperti sudah saya sampaikan di bagian pembukaan, apa yang saya paparkan bahwa kita harus lebih memperbanyak silaturahmi dengan yang dianggap berbeda dari diri kita. Dengan cara itu yang saya alami ya, tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan, tapi yang saya alami selama ini ketika ada isu-isu yang berbeda, tidak kita tabayun, kita tidak bisa mengklarifikasi, maka isu sekecil apapun akan menyulut perpecahan yang akan membuat kita berbuat tindakan intoleransi. Nah, ketika kita mampu menjalin silaturahmi dengan baik, kan nanti akan muncul bahwa apa yang menjadi keyakinan saya adalah seperti ini, belum tentu keyakinan saya ini sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang lain, ya, karena namanya nilai kebaikan, nilai itu kan mesti dari sudut pandang yang berbeda. Nah, akan tetapi ketika kita memahami alasannya kenapa seperti itu, paling tidak kita akan bisa menghormati perbedaan yang ada itu, sehingga kita pahami, sehingga yang muncul kemudian adalah tindakan menghormati itu dan tidak terjadi tindakan-tindakan yang intoleransi. Menurut saya itu intinya di situ, bisa memahami orang lain. Nah, toleransi itu kan juga memberi ruang kepada orang lain untuk berbeda, tetapi bukan berarti berbeda itu harus kita habisi. Ingat, dalam Islam juga kan perbedaan itu adalah rahmat. Nah, bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah rahmat, bukan menjadi sebuah laknat. Nah, dengan cara seperti itu, ya toleransi saya kira akan meningkat. Jadi setuju dalam ketidaksamaan, ya maka akan melahirkan sikap saling menghormati dan toleransi. Nah, itu mungkin. Mudah-mudahan tidak puas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Jadi semakin banyak perbedaan mungkin akan semakin memperkuat begitu ya Pak Sanusi. Tidak malah menjadi suatu kelemahan gitu ya. Oke. Itulah gunanya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi selanjutnya Pak Sanusi masih banyak pertanyaan untuk Bapak. Dari Bapak Leonard. Pertanyaan untuk Pak Sanusi lagi, bagaimana memahami serta mengimplementasi dakwah Islam terhadap ayat Al-Imran 85, yaitu orang yang memilih agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Bisakah konsep seperti itu berdampingan dengan Bhinneka Tunggal Ika? Itu yang pertama. Kemudian ayat-ayat toleran seperti Al-Baqarah 62, 256
sudah dinasih oleh ayat 385. Jadi ayat 2 tersebut sudah tidak berlaku termasuk saat penaklukan kota di sekitar di mana orang non-Islam di sana diberikan pilihan syahadat atau dipenggal, didukung dengan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 2727. Itu Pak Sanusi, monggo ditanggapi. Oke. Baik, mohon maaf ini HP saya hampir habis baterainya. Tapi saya akan usahakan untuk menjawab itu. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Islam itu agama yang sangat memberi ruang kepada demokrasi, la ikraha fid-din, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang ada itu kalau kita lanjutkan di ayat ini adalah bagaimana menampilkan ajaran agama yang kita yakini secara sempurna kebaikannya, sehingga orang melihat kita sebagai orang yang beragama, yang memilih Islam, itu melihat sisi kebaikannya, sehingga orang tertarik untuk datang kepada agama yang kita yakini. Sepanjang pengetahuan saya, kaitannya dengan ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Islam itu nyun sewu dalam tanda petik seperti melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, kita harus melihat konteksnya, begitu ya, melihat konteksnya. Nah, sepanjang yang saya ketahui bahwa Islam melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang berbeda yang ada di luar Islam itu adalah karena eksistensi Islam yang terganggu, yang diperangi, yang berusaha untuk dilenyapkan. Maka Islam kemudian membela diri. Nah, dalam pembelaan diri itu kemudian ada tindakan-tindakan saling membunuh. Ya, tentu bukan dalam rangka menyebarkan Islam sekali lagi ya, tetapi dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memberi pengertian kepada ekstremis tadi? Islam itu kan secara nama saja adalah damai, ya, secara nama saja. Jadi tidak mungkin agama yang pondasinya didirikan atas dasar kedamaian, kemudian di sisi lain membolehkan tindakan-tindakan kekerasan untuk memaksa orang lain menerima Islam. Itu. Maka yang paling mungkin untuk kita pahami adalah bagaimana kemudian melihat konteks dari ayat yang disebutkan itu. Konteksnya seperti apa? Pasti ada konteks-konteks yang kemudian membolehkan ya Islam melakukan tindakan-tindakan seperti yang disebutkan tadi. Tetapi sekali lagi yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah, ya, bukan kekerasan yang disebutkan tadi. Maka kita kan sendiri melihat ya bagaimana di pemberitaan Islam itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekerasan. Beramai-ramai kan mengatakan seperti itu, karena memang ya Islam itu secara nama saja sudah berarti damai, ya, karena itu tidak memperbolehkan para penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ini tentu menjadi tugas dari para penganjur agama, para pemuka agama untuk memberikan pengertian yang benar terhadap setiap ayat-ayat yang Al-Quran yang disebutkan, berikut konteks untuk mengambil makna yang seharusnya diambil. Itu barangkali jawaban saya. Oh, baik. Baik Pak Sanusi, terima kasih jawaban yang sudah sangat jelas sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Aris Suseno, Universitas Krishna Dwipayana. Pertanyaan kepada Bapak Sanusi lagi. Di tengah banyak munculnya ideologi-ideologi Islami yang ekstrim di luar Pancasila, sebagai Muslim yang paham akan nilai luhur Pancasila yang berkeadilan, bagaimana cara kita bersikap konkret dengan adanya perbedaan tersebut? Terima kasih. Monggo Pak Sanusi langsung.
Terima kasih sekali. Bapak Ibu nanti kalau yang berkenan ingin menyampaikan apa unek-uneknya karena ini sarasian, monggo silahkan bisa raise hand ya nanti ya setelah ini ya. Silahkan Pak Sanusi. Untuk menjawab dari Pak Aris Suseno ini ya. Saya membaca satu buku judulnya Pengantar untuk Mempelajari Al-Quran. Di dalam buku itu disebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar dari para penganut agama adalah dari sebuah eksistensi sebuah agama adalah ketika para penganutnya telah meninggalkan ajaran agamanya atau telah meninggalkan ajaran dari kitab sucinya. Kitab suci Al-Quran secara meyakinkan telah memberikan panduan dan arahan yang sangat jelas kepada para pengikutnya untuk sedapat mungkin menyebarkan Islam ini dengan penuh kedamaian. Tidak dibenarkan menyebarkan Islam dengan kilauan pedang. Nah, oleh karena itu, untuk bisa kemudian memberikan tindakan konkret kita kepada para penganut Nyun Sewu tadi, sebagian dari golongan Islam yang mengatasnamakan Islam tetapi melakukan tindakan-tindakan ekstrim, ya kita berusaha untuk memahamkan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran kitab sucinya. Karena saya yakin pemahaman-pemahaman itu lahir dari kekeliruan memahami penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang bersifat sangat damai. Sehingga dengan cara itu, ya apa istilahnya mungkin deradikalisasi ya. Salah satu di antaranya adalah memberikan pemahaman terhadap mereka. Sebagai contoh misalnya di dalam beberapa pemaknaan Al-Quran bahwa ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan dihadiahi 70 bidadari. Nah, sehingga kemudian karena persepsinya demikian, maka berupaya untuk itu dan akhirnya ketemu dengan paham-paham jihadis yang Nyun Sewu tidak sesuai dengan kedamaian, kesantunan di dalam Islam. Nah, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang merelakan dirinya untuk melakukan bunuh diri. Nah, sementara ketika hal itu dilakukan akan bertentangan dengan konteks lain dalam Al-Quran. Bunuh diri saja sudah dosa besar. Bagaimana bunuh diri untuk membunuh orang lain? Dan pada kenyataannya tidak hanya saja orang di luar agama Islam yang terbunuh olehnya, ya, banyak juga orang-orang Islam yang terbunuh karena perbuatannya yang keliru itu. Ya, mungkin dalam istilah Nyun Sewu saya sering berkelakar, seperti itu bukan mati syahid, tapi mati sangit, kan seperti itu. Ada istilah-istilah seperti itu. Nah, dengan cara kita membawa mereka kepada pemahaman Islam yang sejak awal Islam ini melandaskan diri pada kedamaian, kemanusiaan, cinta kasih, tidak mungkin kan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, se-ekstrim itu, kalau mereka memahami bahwa Islam itu adalah bersifat damai. Saya kira itu, Bu. Mungkin saya secara umum ya, tidak secara detail. Baik, baik Pak Sanusi, sangat menarik sekali. Jadi intinya mungkin ada salah memahami atau ya kalau bunuh diri saja itu salah, apalagi untuk membunuh orang lain. Ya itu saya nggak bisa berbicara apa-apa. Itu apa? Kalau seperti itu mungkin baik Bapak Ibu. Silahkan yang berkenan untuk bertanya secara langsung, silahkan raise hand untuk para pemateri kita. Ada Bapak Darsono, Bapak Sanusi, kemudian Ibu Hana.
Dan mungkin ada Pak Andri, monggo silahkan. Bapak Ibu silahkan. Tidak usah sungkan-sungkan karena ini saatnya. Monggo sekarang kita diskusi lebih baik. Selamat siang Bu Dewi. Baik, dari siapa ini ya, Pak Yohanes? Iya, dari Pak Yohanes. Saya dari Universitas Papua. Baik, monggo Bapak. Mohon maaf kalau suara saya agak ini karena batuk. Oh ya. Saya tidak bertanya, tapi saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat kegiatan ini. Di mana pada Hari Kesaktian Pancasila ini kita boleh menguring. Putus nggih suaranya? Bapak Yohanes masih mute, Bapak. Suaranya. Halo. Halo, nggih. Ya, pertama sekali buat Pak Darsono. Luar biasa, Pak. Jadi saya tertarik dengan ini, Pak, tentang negara yang berlagak Pancasila. Nah, kalau kita mau jujur, ya mungkin dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Nah, halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Terdengar. Suara nggak kedengaran ini. Wah, susah sekali. Sudah terdengar, Pak Yohanes. Oh, ya. Sudah jelas sekali. Iya, Pak Darsono. Jadi, apakah Pancasila itu sebagai piranti yang seperti jenengan sebutkan? Nah, Pancasila banyak mengalami perubahan, tapi bukan dasarnya. Tetapi karena perkembangan zaman itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat alami ya. Karena memang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi kekinian. Tapi buat saya yang menarik itu adalah negara berlagak Pancasila. Jadi ini implikasinya sangat luas sekali, Tahun 80-an itu saya melihat itu masih mungkin hanya orang-orang di pusat dengan di provinsi. Tetapi untuk saat ini saya melihat itu sampai tingkat RT pun seperti itu. Jadi banyak oknum aparat itu ya berlagak Pancasila, tapi dalam perilakunya saya katakan ya sama sekali tidak gitu. Jadi itu suatu buat saya pribadi sesuatu statement yang sangat luar biasa yang memang sesuai dengan realita. Terima kasih Pak Darsono atas tambahan wawasannya. Kemudian Ibu Hana, salut sekali buat Ibu Hana yang sudah menunjukkan diri buat menjembatani bagaimana akses masyarakat kecil kepada pemerintah. Dan saya sangat merindukan mungkin kehadiran Ibu Hana di Papua dan Papua Barat. Karena masih banyak saudara-saudara kita di pedalaman itu masih belum bisa dijangkau dengan hal-hal yang seperti Ibu sampaikan tadi. Meskipun di sana tidak ada anak terlantar, tetapi akses seperti membuat misalnya akta kelahiran, akta nikah itu masih banyak terbengkalai. Itu. Jadi sangat hormat sekali buat ini. Kemudian untuk Pak Sanusi, ya saya sih melihatnya ada semacam gimana ya, dari kaum mayoritas ini memang saya lihat itu ada beberapa hal yang menurut saya apakah ini lepas dari kendali ataukah pemahaman mereka yang terbatas. Dan memang kalau saya lihat ada beberapa kasus ya mulai dari tahun 2007 itu ada semacam pembiaran yang dilakukan oleh
oleh aparat kita tentang pelanggaran-pelanggaran itu. Dan itu karena tidak ada tindakan tegas, kemudian itu menjadi semacam menjadi spora, kemudian itu menjadi apa ya, tanaman yang besar gitu loh. Karena dari kecil itu sudah tidak ditindak, kemudian itu membesar. Bahkan terakhir itu kasus yang kemarin itu masalah di kabupaten, di kota X itu soal pendirian rumah ibadah. Lah, kalau itu misalnya itu diterapkan pada pulau-pulau lain, bukan di Pulau Jawa, saya pikir itu akan menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa. Misalnya hal itu misalnya terjadi di Sulawesi, di Maluku atau di Papua. Orang mau mendirikan rumah ibadah kemudian dilarang. Apa yang terjadi? Nah, saya pikir apa ya? Saya tidak tahu. Padahal menurut saya banyak dari oknum-oknum ini bukan orang yang tidak berpengetahuan tentang agama gitu. Nah, jadi saya melihatnya itu ada semacam, apakah ini semacam grand strategi yang disusun atau skenario yang memang disusun atau apa gitu loh.